Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pertemuan hari ini kita masih diberikan pada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, dan kenikmatan ini harus kita syukuri, dan hendaklah seorang mukmin untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah adalah mempelajari agama, mempelajari bahasa agamanya, mempelajari bahasanya Al-Quran, mempelajari bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula mempelajari sebaik-baik generasi terbaik bahasa para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Semua hukum telah ditetapkan di dalam syariat, dan semuanya menggunakan atau kata pengantarnya adalah bahasa Arab. Maka sudah barang tentu mempelajari ilmu bahasa Arab menjadi sebuah kewajiban. Bahkan di antara para ulama yang bersungguh-sungguh mempelajari ilmu bahasa Arab adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di dalam manaqibnya beliau menceritakan tatkala beliau mengambil satu ilmu yang berkaitan dengan bahasa, maka beliau berusaha untuk bersafar ke tempat sumber pertama atau bahasa yang paling otentik dari bahasa Arab. Ya, maka beliau pergi ke negeri Yaman untuk mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu ya yang masih murni berasal dari musta'aribah, berasal dari aribah, al-Arab aribah, bangsa Arab dari keturunan Qahtan, dari keturunan negeri Saba, negeri dari Ratu Balkis, yaitu negeri Saba yang dikatakan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, yaitu negeri yang diberkahi di zamannya, dan Rabb yang Maha Pengampun di negeri Saba. Maka dibinasakanlah negeri Saba dan berakhir dengan keturunan Qahtan. Dan keturunan Qahtan inilah ya cikal bakal bangsa Arab dan bahasa Arab yang sejatinya dan otentik dari bahasa Arab itu sendiri. Maka Imam Syafi'i mencari ya dari Mesir, dari Palestina, beliau pergi ke selatan Jazirah Arab untuk mencari ya bahasa yang otentik. Apakah memang ada sinonim dari ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi SAW ditinjau dari segi bahasa Arab. Dan kita pun demikian. Kita berusaha untuk mempelajari ilmu bahasa Arab ini dengan bahasa yang fushah, bahasa yang baku. Karena tingkatan bahasa Arab ini terdiri dari tingkatan yang tertinggi sampai ke terendah. Tingkatan tertinggi dalam mempelajari ilmu bahasa Arab adalah tata bahasanya Al-Quran. Maka tentu kita tidak bisa langsung loncat ke dalam tata bahasa Al-Quran, karena di dalamnya berbagai macam susunan-susunan
yang bervariatif, ya. Bukan hanya bervariatif saja, bervariasi, namun juga kompleks ya antara satu dengan yang lainnya, saling keterikatan. Itulah bahasa Al-Quran. Dan di bawahnya bahasa Al-Quran adalah bahasa balaghah, ya, bahasa para penyair, ya. Maka para ulama memberikan arahan kepada kita semua untuk mempelajari bahasa yang terendah dulu. Yang baku adalah bahasa fusha, ya. Bahasa yang kita pelajari saat ini per kata, dua kata, tiga kata menjadi sebuah kalimat sampai menjadi sebuah cerita yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya di jilid yang pertama. Dan susunan-susunan itu akan terus ada dari susunan mubtada, khabar, ya, hingga nanti kita mempelajari Al-Quran. Semua akan kita alami. Nah, contoh saja misalkan hal kecil yang ummahat harus ketahui di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua saja. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin." Ya, dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, dzalikal kitabu adalah mubtada, la raiba fih. Enggak ada keraguan, adalah khabarnya. Ya, adalah khabarnya. Ya. Lalu ada tambahan hudal lil muttaqin. Bagian dari khobar juga, ya. Ah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya mubtada khobar ini akan terus ada, ya. Termasuk di dalamnya ada variasinya inna, ya, inna wa akhwatuha, atau kita sebut inna dengan teman-temannya inna, ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah, ya. Dan yang hadir hari ini ada banyak ya. Ini pengguna Zoom ini siapa ya? Mohon maaf. Lalu Ibu Heriati ini umur siapa ya? Kenal saja betina. Oh, Bu Tina, Masya Allah. Dan pengguna Zoom ini Ibu siapa ya? Mohon maaf. Oh, sudah Munaisa, diganti. Ustaz. Oh, Munaisa. Nah, ahlan wasalan yang baru hadir. Ya, jadi kita membahas tentang bahasa Fusha ya. Al-Arabiyah Al-Fusha. Al-Fushatu. Bahasa baku. Bahasa baku ini bahasa-bahasa sederhana, ya, yang kita bisa ikuti. Dan bahasa Al-Quran itu sebenarnya bahasa yang tadinya disederhanakan menjadi disempurnakan, ya. Bahasa yang sederhana disempurnakan menjadi bahasa yang terikat antara satu kata dengan kata yang lainnya, dari satu ayat ke ayat yang lainnya. Maka tidak bisa kita langsung ke bahasa Al-Quran, harus step by step, qalilan fa qalilan, dari bahasa yang terendah dulu, ya. Sebenarnya bahasa terendah itu bahasa amiyah yang nggak perlu kita pelajari, cukup datang percakapan bahasa Arab, ya, tidak memerlukan kaidah nahwu dan sorof, ya, itu disebut dengan bahasa amiyah. Adapun bahasa fusha ini yang kita pelajari saat ini. Nah, diantaranya adalah apa? Inna wa ahwatuha. Ya, inna dan saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara inna yang ada di buku adalah ada tiga. Yang pertama inna, yang kedua la'alla, yang ketiga ka'anna, yang keempat anna. Nah, inna artinya apa, Ummahat? Sesungguhnya. 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 Apa bedanya sesungguhnya dengan sungguh? Hah? Sungguh atau sesungguhnya sama atau tidak? Sesungguhnya lebih ditekankan nggak, Ustaz? Ya, jadi bahasa yang paling cocok adalah sesungguhnya, ya. Ya, karena itu adalah bagian dari taukid, ya. Nah, inna ini menekankan, ya. Yang Penegas. tadinya menegaskan, ya, betul.
bagian dari menegaskan. Ya. Nah, kalau kita lihat inna ada temannya, namanya la'alla. Ada yang tahu artinya apa la'alla? Apa? Mudah-mudahan. Harap. Ah, ah, harapan. Roja, harapan tuh roja. Berarti Ya, mudah-mudahan ya Ustaz. berharap. Semoga. La'alla itu apa? Semoga, mudah-mudahan, ya, ataupun sinonim yang semisalnya. Semoga atau mudah-mudahan. Ya. Ah, berikutnya ka'anna. Apa arti ka'anna? Seperti. Ah, Seperti. ah, seperti itu ka. Ka'anna. Seakan-akan. Seakan-akan, Masya Allah, Safih. Oh, penyerupaan nih. Iya, ya. Dalam Al-Quran banyak tuh, ya. Ka'anna, ya. Lalu tadi ya ka'anna seakan-akan, yang keempat adalah anna. Apa artinya anna? Penegasan Ya, juga. Sama kan? sama dengan inna, hanya saja inna di awal. Ya, inna adanya di awal. Ya, kalau anna dia tidak bisa digunakan di awal. Ya, dia bisa digunakannya di mana? Di tengah, ya, atau setelah awal, setelah kata yang pertama. Ya, contohnya misalkan dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 96, Allah berfirman, walau anna, nggak boleh walau inna. Inna itu di depan. Innallaha ma'as sabirin. Ya, tapi kan ayat sebelumnya ada kata sebelumnya, Ustaz. Wasta'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabir. Berarti inna boleh dong di tengah. Gimana jawabnya, Allah? Sudah beda kalimat Ustaz itu. Ini dia yang harus diperhatikan. Sudah beda penjelasan dari satu ayat itu. Satu ayat itu bisa beberapa kalimat. Ya, satu ayat bisa beberapa kalimat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, dan mintalah, ya, perlindungan, wasta'inu, ya, bis sabri, dengan sabar. Ya, mintalah pertolongan, mintalah perlindungan, isti'anah kepada Allah, ya, dengan sabar dan sholat. Lalu koma di situ, ya, atau kita sebutnya dari satu kalimat ini saling berikatan tapi susunannya sudah berbeda. Innallaha ma'as sabirin, ya. Nah, beda dengan ayat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu, sesungguhnya penduduk negeri itu beriman. Nah, ini masuk ke dalam perkara yang berbeda antara anna dengan inna. Fahim tunan insyaallah. Insya Allah. Insyaallah. Insyaallah. Teori nahunya adalah tunsabul mubtada wa turfa'ul khabar. Ya. Inna itu, la'alla itu, ka'anna itu, anna, ya, itu jadi ini ya, cabangnya. Intinya inna, ya. Inna dan teman-temannya atau dengan saudara-saudaranya tunsabul mubtada. Tunsabul mubtada artinya menasabkan mubtadanya. Nasab itu artinya menjadikan mubtadanya berharokatkan fathah, ya, ketika dia tunggal. Contoh kan, kita di pelajaran halaman berapa kita terakhir, Umahat? Ada yang masih ingat? Aina wasalna? Hari ini kelas nahu kan Ustaz? Oh, kelas nahu, ya.
Nah, Iya. naam. Ya, kelas nahu. Nah, ini masih berkaitan dengan nahu ya. Nggak apa-apa. Ya, inna tunsabul mubtada kita bahas ini dulu ya. Baru nanti kita masuk kelas nahu. Afwan. Mohon diingatkan ini Ummahat. Ya, Ibu Evi, kenapa tidak mengingatkan? Ibu Sajida, Ustadz, Oh kelasnya. iya, Lain Ibu, soal. Ibu Evi, Ibu Sajida. Kenapa tidak mengingatkan? Ibu Evi udah banyak pikiran. Ya, Oh, keren nggak tahu nah, apa Ustadz. jadi, ya, jadi Ibu Ini Sajida, eh, pekan keempat itu kita belajar nahu. Pekan ketiga kita belajar sorof. Ya, ah, beda nih antara nahu dengan sorof. Ya, paham ya, insya Allah. Ya Ya, Allah. insya Allah. Baik, kita masuk dulu sedikit ya. Tun sobul mubtada ya. Yang tadinya mubtadanya adalah as-sayyarah. Ya, as-sayyarah. Ya, as-sayyarata. As-sayyaratu jamilatun. Nah, ya as-sayyaratu jamilatun. Kemasukan inna menjadi apa? Inna sayyarota. Inna sayyarata. Nah, tadi sini adalah tunsobul mubtada. Ini mubtadanya jadi fathah. Ya. Yang kedua, ya, jamilatun. Ya, watur faul khabar. Ya. Dan khobarnya dia tetap marfu. Ya. Dia tetap marfu. Ya. Fahim tunan insyaallah. Insya Allah. Ustadz, kalau laita termasuk inna wa ahad wa Tuhannya nggak? Nah, ada yang bertanya, laita. Ya, laita ini termasuk bagian dari inna atau tidak, Ummahat? Ayo, ada Ibu Evi. Gimana Ibu Evi? Eh, bukan ya, Ustadz. Maryanti. Itu kan Laisa ya, kayak Ah, temannya kita Masih Laisa. sudah. Ustaz, masih ya Ustaz. Emang maksudnya? Ah, Masih Soalnya belajar sebelumnya silakan. masih Kita masuk. diskusi. Masih masuk, ada di buku ya. Nah, kita lihat ya. Jadi biar enak ya Ummahat, biar sama-sama enak. Ana menyampaikan ada buktinya. Ya, Allah katakan kul hatu burhanakum. Ya, buktikan kalau memang itu ya inna wa ahwatuha. Apa ada di buku Nahu ya, inna wa ahwatuha. Macam-macam inna ya. Ini pembahasan yang sudah jauh ya. Kalau di sini ada yang namanya inna. Halaman berapa Ummahat? Ada yang tahu? Nah, mohon maaf suaranya agak ini karena disebabkan ini apa habis ya, sempat suaranya habis. Jadi mohon dimaklumi ya. Halaman berapa nih Ummahat? Ada yang tahu? Di sini kan ada yang memiliki bukunya. Nah, di sini ada nih ya. Ada dua lagi tambahan ya di bagian kalau di buku Nahwu halaman 46. Ya, sedikit informasi lah ya agar kita semakin akrab dengan ilmu Nahwu ya. Nah, laita ada tuh ya kata laita di situ. Ya laitani kuntu turaba. Ya, berarti laita itu bagian akhwatu inna ya. Akhwatu inna itu di buku ada annaka anna walakinna laita dan la'alla ya.
Fahimtuna insyaallah. Fahimtuna ummahat. Mana ummahatnya? Beda Fahimna Ustaz, insyaallah Ustaz. halamannya. Kenapa ummahat? Buku yang Mana? Ustaz, ini Halaman pakai 46 buku beda. beda itunya. Oh, Ustaz, beda. Afwan Ustaz, Oh, pakai ya. kitabnya yang mana ya? Oh, kitabnya yang ini, yang warnanya hijau. Nah, Al-Muyassar fi Ilmi Al-Quran. Muyasar ya? Iya, sudah punya belum bukunya, kitabnya? Kitab Muyasar udah ada halaman berapa Ustaz? Ah, halaman berapa ummahat tadi? 46. 46. Ya, Oh, ini itu udah jauh. ya, bukan pembahasannya itu tadi ada yang nanya. Iya, Ustaz. Ya, sekarang kita masuk ke kitab Muyassar. Udah pernah kita bahas belum nih? Belum nih? Muyasar. Belum Pak Ustaz. Belum ya, Budian ya. Budian sudah punya bukunya? Sudah. Sudah. Ya, kita mulai ya dari pelajaran yang paling tahap pertama halaman 1. Ya, ummahat. Sudah bisa dibuka halaman 1. Bagaimana ummahat? Sudah Ustaz. Ya, kita mulai ya. Al-harfu. Apa itu al-harfu? Ya, Ana akan bacakan saja untuk mempersingkat ya. Huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Ya, huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Huruf adalah yatarakkab. Apa arti yatarakkab? Ada yang tahu? Dari kata tarakkaba yatarakkabu artinya tersusun, Menyusun. menyusun atau sesuatu yang disusun. Huruf apabila adalah apa-apa yang tersusun, maka dia menjadi kalimat atau kata. Jadi menjadi kata ya. Kalimat itu dalam bahasa Arab adalah kata. Contohnya ba, ya, ta, na, ha itu adalah huruf namanya. Pahim tuna insyaallah. Fahimna Insyaallah. Ya. Lalu berikutnya al-kalimah. Apa artinya al-kalimah ya? Bahasa kitanya kata. Cuman bahasa nahunya adalah lafzun lahu makna. Sebuah lafaz, ucapan ataupun tulisan. Lafaz itu bisa ucapan, bisa tulisan ya. Yang memiliki makna. Contohnya madrasatun, daftarun, mirsamun. Ya, apa artinya mirsamun? pensil warna. Rayon. Warna atau alat untuk melukis ya, apa kuas ya. Untuk menggambar lah, alat untuk menggambar ya. Yaktubu, apa arti yaktubu? Laki-laki sedang menulis. Dia laki-laki sedang menulis. Yaqra'u, dia laki-laki sedang membaca. Yajlisu, Sedang duduk. Ya, laki-laki sedang duduk. sedang duduk. Yadhabu, Laki-laki sedang pergi. pergi ya. Ini adalah kata kerja yang kemarin kita bahas tuh, namanya ilmu sorof. Katanya banyak yang belum paham. Nanti akan kita jelaskan lagi ilmu sorof dengan istilah yang lebih sederhana. Itu kan istilah-istilah ilmu sorof ya. Mungkin agak sedikit kaget, tapi kenyataannya banyak kok ternyata ummahat yang mengerjakan tugas sorof betul semua ya. Ayatnya betul ya, cuman mungkin masih belum bisa membedakan antara wazan, istilah wazan ya, terus berkaitan dengan isim fa'il ya, dan lain sebagainya ya. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan ilmu sharaf. Lalu ada huruf jar. Huruf jar itu masuknya kata ya ummahat ya.
Karena dia meskipun ada satu huruf, tidak dikatakan huruf karena memiliki makna. Contohnya ala, di atas. Bi kan cuma satu ya, bi. Tapi dia memiliki makna. Artinya apa bi? Di. Dengan. Oh, Dengan. Atau di juga bisa. Ya, di buku kan ada ya. Seperti itu. An. Apaan? Dari. Atau tentang. An itu bisa dari, bisa tentang. Ya, ini juga belum kita bahas nih secara detail perbedaan an dan min. Lalu min, apa artinya min? Dari juga. Dari, ya. Fi artinya di dalam. Ila artinya apa? Ke. Ke. Sahih. Lalu berikutnya, insya Allah nggak ada yang ditanyakan. Berikutnya al-jumlatul mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Bahasa kitanya kalimat. Bahasa kitanya jangan mempersulit lah, ya. Nah, kita jelaskan sini dengan kata yang sederhana. Jumlah mufidah namanya kalimat. Kayak kalau disuruh ij'al jumlatan mufidatan. Jadikan jumlah mufidah kalimat dari kata-kata ini misalkan. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, jumlah mufidah artinya kalimat. Jumlah itu adalah apa arti jumlah? Dalam bahasa Indonesia kan jumlah itu apa? Hitung. Bilangan. Kumpulan ya. Hitungan. Kumpulan jumlah itu. Ya, hitungan atau jumlah itu kan kumpulan hitungan-hitungan ya. Bilangan-bilangan yang ada, 1 tambah 1 tambah 5 bagi berapa kali berapa ya dan lain sebagainya. Dan mufidah artinya adalah bermanfaat. Ya. Mungkin pernah mendengar ya Yufid TV. Pernah dengar nggak? Pernah, Ustaz. Itu dari kata afada yufidu. Yufid, mufid sama ya. Nah, arti apa akar katanya sama ya. Yufid, mufidah itu akar katanya sama, bermanfaat. Ya. Al-jumlatul mufidah hiya at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan wa tusamma aidan kalaman. Ya, hiya at-tarkib, jumlah mufidah adalah ya, tarkib apa tadi? Artinya ya tarokab, ummahat. Susunan. Nah, susunan yang menunjukkan atau memiliki faedah ya, makna ya yang sempurna. Ta'ammah itu artinya sempurna. Ya, watu sama aidon kalaman. Bisa juga dinamakan kalaman. Ya, kalam itu ucapan. Ya. Ucapan. Contohnya mislu huwa yajrisu alal kursi. Apa artinya ummahat? Ada yang tahu? Dia duduk di atas kursi. Duduk di atas kursi. Di atas kursi. Kurang tepat. Dia laki-laki. Dia laki-laki sedang duduk di atas kursi. Iya. Ya, dia laki-laki sedang duduk di atas kursi, sedang loh. Fi'il mudhari. Ya. Sahih. Nah, ini kan kalimat udah sempurna. Ya. Coba kalau misalkan kalimatnya naat man'ut aja nggak bisa. Buku yang baru, Al-Kitabul Jadidu, ada apa dengan buku yang baru? Nah, hanya jumlah mufidah itu kebanyakan adalah mubtada khobar. Ya. Contoh lain, ana aktubu fid daftari, artinya apa? Saya Ya, saya sedang menulis di buku tulis. Sahih. Aliyun maridun, apa artinya? Ali sedang sakit. Ali sedang sakit. Susunan mubtada khobar tuh Ali mubtada,
Khobarnya marid. Ya, Ahmad ustadzun, Ahmad Ahmad seorang seorang guru. guru. Huwa ghaniyun. dia kaya. Kaya. Dia Iya, laki-laki kaya. dia laki-laki kaya. Lengkap ya Ibu Dian, Masya Allah. Ya, pahim tunan insya Allah. Akhirnya insyaallah. Masya Allah. Ya, nah, insya Allah ini masih mudah. Ya, berikutnya aksamun harf. Aksam itu artinya jenis-jenis. Ya, jenis-jenis huruf terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah harfun hijaiyun atau mabaniyun. Ya, huruf hijaiyah ya kita kan sudah hafal ya. Huruf hijaiyah ada berapa huruf hijaiyah Ummahat? 29. 28. Delapan. Hah? Ada 28. berapa? 28. 28 apa 29? Gak jadi 28. Ada 30 yang mendekati kebenaran 28. Iya, 28. Ada yang bilang 29, tambahannya alif ya. Alif juga. Ada yang bilang 30 ya. 28 ya, kurang lebihnya ya. Mabani artinya sama hijai. Yang berikutnya adalah harfun ma'aniun. Huruf yang memiliki makna. Ya, tapi nggak harus huruf jar loh. Huruf yang memiliki makna tuh banyak. Contohnya wa. Apa artinya wa? Bisa dan bisa demi. Hah? Dan Wa. dan Dan demi. Ya. Wal Berarti juga Ustaz. betul sekali. Wa bisa dan bisa demi. Tergantung ya. Demi itu maksudnya sumpah ya. Wa sumpah ya. Misalkan wallahi demi Allah. Wal kosong. Waw kosam namanya. Sahih. Ya. oh. Nah, berikutnya au. Apa artinya au? Atau Kalau kena duri gitu kan au. Kayak apa artinya? atau Atau ya. Berarti kurang tepat dong. Kalau kena duri bukan au. Sakit gitu ya. Bukan au ya. Au itu atau. Sahih. Summa. Apa artinya summa? kemudian Kemudian Dan min dari hatta. Ada lagi hatta tuh. Tapi nggak hingga ada di sini. Apa? hingga Hingga. sehingga Sehingga sampai Sampai. dan lain sebagainya ya. Banyak tuh yang bukan huruf jar juga ada ya, termasuk inna ya, termasuk teman-teman inna ya. Pahim tunan insyaallah. akhirnya insyaallah. Berikutnya ini mohon maaf agak ada coret-coretan di sini di Zoom ya. Anwaul kalimah, jenis-jenis kata. Kata dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis. Ya, yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga ada harf. Harf di sini harf ma'ani ya. Nah, harf ma'ani. Nah, ada isim. Apa artinya isim, Ummahat? Kata benda. benda Kata benda. Dulunya kan kita belajar itu ya. Nah, ini harus kita ini sampaikan bahwa kita belajar step by step nih. Dulu kita belajar isim itu sebuah kata, ya, atau benda. Ya, kata benda ya udah itu aja, ya, nggak usah ditambah-tambahin dulu. Itu dulu sampai benar-benar paham. Nah, ternyata isim itu bukan cuma kata benda, ya. Nah, isim itu apa? Bisa dibaca ya, Ibu Dian. Yang mana Ustaz? Al-ismu huwa Al-ismu huwa kalimatun dalat ala makna walam maknan.
oh, oh, ala maknam walam tukron Walam di tuktaron. walam tuktaron Mm-mm. bizamanin. Bizamanin, ya. Artinya adalah syukron Ibu Dian. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna. Walam tuktaron bizaman. Ada tambahan satu lagi. Dan dia tidak terikat dengan yang namanya waktu, zaman. Ya. Jadi artinya adalah sebuah kosakata yang tidak terikat dengan waktu yang telah lalu, yang akan datang, dan sedang terjadi. Ya, baik itu yang past tense, future tense, dan yang lainnya, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita buat kalimat, misalkan ingin buat kalimat nama Muhammad. Muhammad, dia terikat gak dengan waktu? Tidak. Tidak. Hari, kan nggak mungkin ya. Siangnya Muhammad, malamnya jadi Fatimah. Akhir zaman tuh namanya. Ya, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya mukmin, malamnya jadi orang kafir. Ya, nah itu dia bukan bagian dari isim karena yusbihu itu adalah kata kerja. Ya, nah maka isim di sini adalah ya kata yang menunjukkan memiliki makna dan tidak terikat dengan waktu. Ya, apa saja contohnya? Misalkan Muhammadun tadi ya, ya Ustadzun, Insan. tilmidun. Apa tilmidun? Murid, Murid, mumtaz, khailun, kuda, Udah. kuda, mumtaz, ya. Kutubun, kutubun, buku, buku-buku, Buku-buku. iya. Kitun, itu kucing, kucing aja, nggak, bukan kucing-kucing, ya. Daftarun, buku tulis, Tulis. buku tulis, ya. Ada WA kayaknya tuh ya. Kedengeran. Mirsamu, Garis. alat alat koas atau alat untuk menggambar. Dari kata rosamayar sumu, menggambar, melukis, sama. Tobashir, Kapur. tulis, iya ada tulisannya ya di situ, kapur. Syamsun, matahari, Hari. matahari. Komarun, Bulan. bulan. Asjarun, pohon, pohon-pohon. Jamak dari syajarun. Syajarun atau syajaratun. Ya, sama. Ya. Nah, ini semua adalah isim. Ya, taunya dari mana? Dari arti kan ya. Kita taunya dari arti kan. Ya, tidak terikat dengan waktu. Kita taunya dari arti. Kalau nggak tahu artinya, makanya dijelaskan di sini alamatul ismi hiya. Ciri-ciri bahwa itu dikatakan adalah sebuah isim. Ya, kalau kita nggak tahu arti nih, ya, kita taunya apa? Ciri-cirinya bisa. Ya, yang pertama bisa dicatat dan diperhatikan adalah al-khafdu. Ya, apa itu al-khafdu? Al-khafdu adalah kalau bahasa kitanya adalah isi majrur. Ya, isi majrur. Ya, yaitu sebuah kata yang akhirannya harokat akhirnya kasroh. Ya, karena kemasukan sesuatu. Karena kemasukan huruf jar atau mungkin karena kemasukan yang lain. Ya nggak harus huruf jar aja. Ya, karena di dalam fiil kata kerja nggak ada yang kasroh kecuali dia musanna. Musanna itu bilangannya dua. Ya, misal kayak kitabun, kitabani. Ya,
Muslimun, muslimani. Ya. Nah, itu kata kerja juga ada. Ya. Misalkan yadhabani. Ya. Dua orang ya Dua. sedang pergi. Ya, seperti itu. Ya. Jadi al-khafdu ini kecenderungannya kepada semua yang berharokatkan kasrah pasti adalah isim. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya. Nah, bi karena ada bi kan kemasukan huruf jar. Maka Ya. jadi Nah, ismi karena kemasukan huruf jar maka menjadi kasrah kan ya. Ismi. Allahi kasrah juga berarti isim. Ar-Rahmani isim. Ar-Rahimi isim. Maliki. Ciri-cirinya kasroh. Setiap yang berkasroh. Nah, itu disebut dengan al-khafdu. Ya, al-khafdu. Atau isim yang majrur. Yang harokat akhirnya kasroh. Fahim tuh insyaallah? Insyaallah. Ustaz. Alhamdulillah. Allah. Insyaallah. Yang kedua adalah at-tanwin. Ya, kita semua tahulah yang namanya tanwin itu ada 3 apa aja. Fathah. An-in. Kasratain. Sukun, Domatain. Domatain, fathatain, kasroh. Kasratain. Sukun, tanwin bukan sukun. Bukan. 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 Sukun enak digoreng itu kalau sukun. Ya, bukan. Sukun. Ya, bukan tanwin. Ya, itu kesukaan Budian kayaknya ya. Sukun ya. Tanwin. Ya, seperti itu. Jadi tanwin. Semua kosakata yang bertanwin maka dia pasti adalah isim. Kenapa demikian? Karena kata kerja tidak ada yang bertanwin. Ya, kata kerja sebenarnya tidak ada yang bertanwin. Ada kalimat sebenarnya. Ya, sebenarnya kata kerja itu pada asalnya tidak bertanwin. Tapi ada yang bertanwin juga dalam Al-Qur'an. Itu udah tingkatan tinggi itu. Ya. Kata kerja yang bertanwin itu spesial ada di dalam Al-Qur'an. Dan itu ada penjelasannya lebih terperinci. Ya. Pahim tuna insyaallah? Berarti nggak terpatok ya Ustaz? Insyaallah Ustaz. Enggak, maksudnya tanwin itu pasti isim. Apakah ada fiil yang bertanwin? Sebenarnya nggak ada sebenarnya. Tapi dalam Al-Quran gitu ya Ustaz ya, Masya Allah ya Ustaz. Iya, tapi karena ada di dalam Al-Qur'an, aduh. Ya, ahli bahasa jadi muter-muter lagi. Ya, seperti itu. Kecuali yang bukan. Iya, Ada pengecualian Pak Ustaz ya. ada kaidah nanti, lagi. Ada kaidah lagi. Ya, cukup ya tanwin di sini insyaallah bisa dipahami. Berikutnya al-alif wal lam. Ciri-ciri isim berikutnya adalah alif lam. Ya, karena fiil tidak ada alif lam, apalagi huruf jar. Apalagi huruf maksudnya. Ya, huruf nggak bisa dipakein alif lam. Hatta, al-hatta nggak bisa. Ya, jadi alif lam itu adalah ciri khas dari yang namanya isim. Ya, ciri khas dari yang namanya isim. Pahim tuna insyaallah? Pahimna insyaallah. Nah, insyaallah ya. Ciri-cirinya al-ustadzu, al-ustadzatu, at-talibu, at-talibatu. Nah, termasuk di dalamnya jalisun. Pernah dengar ya kata jalisun? Tadi disinggung di kelas A itu. Jalisun Umar. Ya. Jalisun isim apa fiil? Ayo. Jalisin isim. Sim.
Kan duduk mah kata kerja tuh. Kan ingat tuh Ustaz. Ya, Wazannya wazan fa'ilun gitu Ustaz. iya fa'ilun betul. Yang di pelajaran nahwu sorof ya. Beneran, iya Ustaz. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun. Jalisun ada lagi waqifun di pelajaran pertama tuh. Ya, tadi pelajaran kelas A pelajaran pertama tuh waqifun, pelajaran ketiga. Ini fi'il apa isim? Ayo tebak. Iya. Hah? Fi'il. Ini ada ininya loh, aduh. Waqifun. Ada tanwinnya, pokoknya yang bertanwin namanya apa? Isim. Isim. Ya, kecuali waqafa. Waqafa, jalasa. Fi'il. Baru dia fi'il. Ciri-cirinya fi'il nanti tunggu tanggal mainnya kita bicara isim dulu. Pahim tuna Baik. insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya. Kita lanjutkan yang keempat adalah huruful jar. Ya, insyaallah paham nih huruf jar nih. Ya, pokoknya setiap ketemu huruf jar maka setelahnya pasti isim. Ya, nggak boleh min waqafa nggak bisa. Min waqafa nggak bisa. Min jalasa nggak bisa. Ya, pasti setelah min adalah ya namanya isim. Ya, contoh minallahi. Contoh fil baiti. Al baiti isim atau fi'il? Isim. Isim. Ya. Ilal masjidi. Ya majrur betul. Jadi satu paket tuh. Ketemu huruf jar ada al-khafdu, al baiti al-khafdu kasrah. Lalu ada huruf jarnya, ciri-cirinya. Lalu ada alif dan lam. Naam. Ya, ilal masjidi alal kursiyi. Lalu lihat di halaman berikutnya, ya, huruf jar ada 9. Ya. Yang pertama minan nas, minan nas dari manusia. Ila ke ila suki. Makanya disuruh ngafalin sesuai dengan urutan. Min ila an ala fi rubba bikali. Nah, ini dihafalkan ummahat biar tidak terkecoh. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu ya? Ya. Pahim tuna insyaallah? Insyaallah. Ya. Insyaallah ini sahlun jiddan ya. Nah, ya. Lalu ada alal maktabi. Fil baiti. Rubba. Apa artinya rubba umahat? Mungkin. Kurang lebih atau kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Bisa ada dua ya. Mungkin dan kadang-kadang ya. Rubba rajulin karimin. Ada naat man'utnya tuh. Mungkin laki-laki ini adalah karim. Apa karim? Mulia ya. Mulia, betul. Ya. Laki-laki yang mulia. Mungkin laki-laki ini mulia. Ya. Artinya demikian. Lalu bi. Alba itu bi. Kan penggunaannya bi kan. Dihafalinnya ya pakai bi. Bil qalami. Bil mirsami. Dengan pena, dengan alat untuk menggambar ya, koas dan sejenisnya. Kaf ya, kal qamari. Apakah itu artinya umahat?
Seperti. seperti anta kal qamari fis samai. Bilang tuh ke Wah, suami Ummahat ya. Nah, kamu seperti bulan di malam hari ya. Nah, terus suaminya bilang wa anti kal asadi. Ya kan? Dan kayak sih. engkau seperti singa ya. Nah, seperti singa ngaung terus gitu ya. Tadi Ustadz bilangnya Fisamai deh. Bukan malam hari sih Ustadz. Bisa. Sama di langit afwan ya. Ini gara-gara cuacanya malam ya jadi filaili mungkin ya. Anta kal qamari filaili ya seperti itu ya. Ada kal asadi ya seperti si singa ya. Apa namanya? Karena menunggu awal bulan gitu ya. Nah, kan biasanya begitu anti kal asadi fi akhiri apa syahrin. Nah, fi akhir syahri. Ya, di akhir bulan engkau seperti singa ya. Ya, ini bukan sindiran bukan ya. Ada orang begitu mungkin ya, mungkin ya. Seperti Mungkin. mungkin ya. Lalu berikutnya ya rubah ya. Kalau mungkin tanpa ada kalimat berikutnya namanya rubbama. Rubama. Rubbama ya. Tapi kalau buat kalimat setelahnya ada kata yang lain rubba saja ya. Seperti itu. Lalu li. Li artinya apa? Milik. Milik ya. Milik lillahi, milik Allah. Li rasulihi. Li itu ada dua ya, bisa li bisa untuk. Bisa li bisa untuk. Bisa untuk, bisa apa Milik. tadi? Milik. Milik. Ya, ada dua artinya. Li rasulihi. Ya, untuk rasulnya. Ya, atau milik rasulnya bisa disesuaikan dengan kalimatnya. Ya. Pahim tuna insyaallah. Insya Allah. Insyaallah ya. Termasuk apa? Dzaraf ya. Bagaimana dengan dzaraf ya? Kalau dzaraf itu kadang bisa masuk ke dalam fiil ya. Kalau huruf jar dia khusus. Itulah perbedaannya. Kembar tapi tak sama. Saudara tapi tetap berbeda. Di antara huruf jar dengan dzaraf. Nah, ini kan ada berapa total? Ada 4 ya. Kan sunahnya ganjil ya, bonus ya ummahat. Satu lagi. Ya. Waw kosam. Atau huruf yang menunjukkan sumpah. Ada apa saja? Ada wa, ada ta, tallahi, ada bi, sama billahi. Misalkan billahi. Billahi wallahi. Ya. Ta tallahi, wa wallahi. Seperti itu. Ya. Dan waw qasam itu untuk manusia hanya kepada Allah saja ummahat. Ya. Atau seperti warabbil warabbi Ka'bah. Ya. Demi Rabb Ka'bah. Allah gitu ya. Nah, jadi hanya kepada Allah saja. Ya. Khusus. Boleh gak bersumpah kepada Nabi? Demi Rasulullah. Boleh nggak? Enggak. Tidak boleh. Enggak Hah? boleh. Enggak. Nggak boleh ya. Ya, tidak boleh. Bersumpah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demi Allah, ya. Nah, tapi ada penjelasan para ulama yang dimana membolehkan sumpah kepada selain Allah, yaitu kepada Nabi dengan syarat menggunakan summa. Ya, wallahi summa
wa rasulihi. Nah, demi Allah kemudian Rasulullah. Ya, tidak boleh menyandingkan Tuhan sang pencipta bersama ya sang yang diciptakan, ya makhluk yang diciptakan, meskipun dia paling mulia yaitu Rasulullah SAW. Tapi ini adalah pendapat yang masih kabur ya, masih samar. Ya, lebih baik bersumpah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahim tuna insyaallah. Ustaz, mau tanya, Ustaz. Silakan. Yang tadi, yang kelima itu adalah waw kosam. Taknya juga berarti tak kosam itu, Ustaz, namanya. Waw kosam itu ada waw kosam itu namanya. Di dalam waw kosam ada teman-temannya waw kosam, namanya ta dan bi. Sama Tak. seperti inna wa ahwatuha, ada inna dan teman-temannya. Itu sudah mencakup semuanya. Ya. Nama jenisnya waw kosam. Apa Nama saja jenisnya ada waw ta dan kosam. bi. Di dalamnya tak dan Bi tambahannya. Iya. bi. Iya bi. Billahi. Oh iya, Ustaz. Naam. Ya, hal min soal ada yang ditanyakan? Ustadz, tadi perbedaan min dan an tadi apa, Ustadz? Ya, min dan an. Ya. Ada yang tahu? Kalau min menunjukkan tempat ya Ustaz. Kalau an untuk Oh. orang. Dari orang, iya. Kayak hadis Ah. Niro gitu. Kalau min menunjukkan tempat, kalau an menunjukkan tempat dan orang. Ada dua. Lebih luas an itu karena dia menerangkan lebih dalam. Ya. Contohnya al-masjidu qaribun anil baiti. Nah, al-masjidu qaribun minal baiti, sama artinya. Tapi dia lebih fleksibel. An itu bisa digunakan untuk tempat, bisa juga digunakan untuk orang ya, tentang sesuatu ya. Paham tunan insyaallah. Ya, untuk tugas umahat ya, karena kita insyaallah tetap akan ada tugas ya. Tugasnya adalah ya menerangkan ya mana yang disebut dengan isim di dalam satu surat ya. Surat apa itu? Surat apa namanya? Al-Kautsar. Maksudnya isim di dalam surat itu, Ustaz. Iya. Dan sebutkan ciri-ciri isim itu. Misalkan inna a'tainakal kautsar. Nah, contoh ya, ini contoh. Ada K. Nah, K berarti apa K? Di kulkas. Ya, huruf. Huruf jar betul. Ya, berarti setelah huruf jar namanya apa? Nah, ya, seperti itu. Paham tunan insyaallah. Satu Karena ya, Al-Kautsar atau Al-Asr. Ayo. Bebas nih Umahat. Boleh pilih ya. Boleh Al-Asr, boleh Al-Kautsar. Boleh dua-duanya, boleh salah satu. Bebas dipilih. Iya. Ya kan kalau para sahabat, ya para tabiin zaman dahulu kalau dikasih peran atau dikasih tugas, ya kok cuman segini, ya, sedikit sekali. Maunya yang banyak dong. Masya Kan Allah. begitu. Iya. Jadi dikasih kesempatan Umahat memilih Al-Asr saja atau Al-Kautsar saja atau dua-duanya juga boleh. Ya. Paham Nilainya beda ya, Ustadz. Terangkan. Iya. Nilainya beda ya, satu surat sama dua surat. Ya, kita lihat nanti. Ya nggak bisa gitu dong. Kita lihat nanti ya, mudah-mudahan
yang terbaik lah ya, urus ummahat. Tinggal dipilih. Menerangkan isim aja ya Ustaz. Kenapa? Kenapa, Ibu Dian? Menerangkan isim aja tugasnya. Iya, yang mana isim, Isimnya itu. ciri-cirinya apa? Hmm. Oh, ini isim, ciri-cirinya ada tanwin. Udah, selesai itu aja. Ya, 1 sampai 3. Oh, ini isim, ciri-cirinya ada 3 nih, ada tanwin juga, ada al-khafdu juga, ada huruf jar juga. Ah, itu. Yang bukan isim jangan ditulis. Ini fiil, kita belum belajar itu. Nanti ada pada pertemuan yang akan datang tentang jenis-jenis fiil atau definisi fiil dan ciri-cirinya. Ya, paham tunan insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya. Untuk di akhir bulan, apakah kita masih memerlukan jahiza untuk motivasi nih Umahat? Bebas deh. Ustadz mau nanya, Ya, silakan. itu kalau yang ciri-cirinya kalau yang alif lam itu akhirnya harus majrur apa enggak? Nggak harus, bebas. Mau dia jadi fathah, mau dia jadi kasroh, pokoknya ada alif lamnya aja. Udah isim itu. Ya. Ditinjau dari alif lamnya, bukan dari harokat akhirnya. Kalau ciri-cirinya alif lam. Bisa dipahami insyaallah? Ya Ustadz, syukron. Ya, Wan. Ustadz, Nah, mau tanya. Anda pernah dengar tuh ya Ustadz, ciri-ciri isim itu yang tadi seperti yang Ustadz bilang jalisun. Jadi dia berwazan fa'ilun gitu. Nah itu termasuk yang dari yang 4 yang kita bahas itu apa ada lagi Ustadz? Terus misalnya ada juga dia berawalan apa misalnya kayak masjidun mim gitu, mimu gitu. Itu iya, termasuk iya. yang 4 atau gimana Ustadz? Apa nanti ada perinciannya lagi? Nah, cukup harokat akhir aja. Oh gitu. Tanwin. Nggak usah diambil pusing yang ada mimnya, yang ada. Pokoknya akhiran sama. Masjidun ada mimnya. Iya, Ya, lalu dibilang tanwin. ini ciri-ciri. Ya, ada tanwinnya aja cukup. Oh gitu Ya, Ustadz. iya. Ya, kalau di dalam hafalan sorof kan fa'ala yaf'ilu fa'lan. Nah, fa'lan itu udah tanwin tuh. Isim udah selesai. Ya. Hmm. Fa'ilun lun. Domaten isim lagi. Jadi nggak usah ikut yang Maf'ulun. wazan gitu ya Ustadz ya? Maksudnya? Nggak perlu. Cukup Ya. itu aja. Kalau mencari Oke. tahu wazannya itu di dalam ilmu sorof beda lagi. Oh, Ya, mengartikan Lagi dari kaidah ilmu sorof. mm-mm. Oke Ustadz. Syukur Ustadz. Wan, ya, maafi soal ya, insyaallah Mahat. Tidak ada lagi yang ditanyakan. Ya. Nah, mungkin sesekali kita bahas tentang apa tarikh dari bahasa Arab nih Mahat. Sejarahnya bahasa Arab juga harus kita pelajari. Sudah pernah dibahas belum di kelas Mbak? Kayaknya belum deh Ustadz. Belum ya? Ya, mohon diingatkan Mahat kalau memang pada setuju ya. Di kelas yang baru-baru ini pada semangat juga karena melihat oh ini sejarahnya bahasa Arab. Jadi untuk memotivasi kita juga ya bisa yang berbahasa Arab. dari bahasa Nasrani apa gitu. Yang dari kelas A sudah pernah belum ya? Pernahnya yang harokat gitu Ustadz yang Oh, muncul harokat saja. terus Ya, iya. bukan Arab yang ariba dan musta'riba, Arab Hmm, baik. Belum ya. belum. Insya Allah nanti akan kita bahas. Mohon diingatkan Ibu Sajidah. Ya, Bisa baik. kalau Ya, mungkin ini yang dapat disampaikan karena waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita untuk mempelajari agamanya, mempelajari bahasa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.